Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 48. Di awal video ini, kemudian setelah Hajin tiba dengan membawa makanan, mereka pun menikmatinya bersama dengan lahap. Bahkan Nayun yang begitu tergila-gila dengan kelezatan makanannya pun sampai mengatakan jika rasanya ia seperti tak akan bisa kembali ke makanan dari dunia nyata lagi. Sehingga Hajin pun memberitahunya bahwa makan yang banyak dan tetap aktif merupakan satu-satunya cara untuk membuat kapasitas mana yang meluas menetap di tubuhmu. Mendengar hal itu, Nayun yang bisa merasakan perbedaannya pun berkata, benar sih, tapi rasanya sakit sekali setiap aku menggunakan mana. Sungguh deh, jantungku sakit sekali. Beneran. Hajin pun menatapnya membalas, itu karena mananya berkumpul di jantungmu. Kau harus menggunakannya untuk melepaskan tekanannya. Nayun yang merasa aneh sontak bertanya, lalu kenapa hanya kami yang harus berlatih tanding? Kenapa kau tidak ikut juga? Hajin pun dengan santai memberitahunya jika ia sudah melakukannya sebelum mereka sampai. Terlebih, ia juga punya bab constitution, di mana mana yang dikumpulkan karena mana impairment diserap secara permanen dan meningkatkan strength-nya sebanyak 0,02 poin. Selain itu, berkat keberatan mana yang tinggi di tempat ini, Hajin mendapatkan tambahan 0,25 XP selama 20 hari belakangan ini, yang juga bisa disebut sebagai passive income. Ditambah, setahun di sana setara dengan 1 jam di masa sekarang. Jadi, waktu bukanlah masalah. Tapi dimulai dari minggu keempat, erosi masa lalu mulai berjalan. Jadi, mereka tak bisa menetap tanpa adanya batas waktu. Itulah alasannya kenapa di cerita aslinya mereka hanya menetap selama 4 minggu. Kemudian, setelah mengisi perut mereka, Hajin pun kembali menggelar peta wilayahnya sembari menjelaskan, baiklah, seperti yang tadi gue jelaskan, kita akan pergi untuk mengamankan kristalnya. Ini rencanaku. Pertama, titik ini, Water Tower Barat Laut, Kim Mingyo. Tower Selatan, Jo Parang. Kita akan menyergap kedua titik ini terlebih dahulu, karena pertahanan mereka cenderung lemah. Operasi utama akan dimulai dalam 3 hari. Timnya akan dibagi dengan Kim Soo dan Shin Jong Hak yang memimpin masing-masing tim. Di malam hari, kita akan menyusup melewati rute ini. Hari pun berganti, dan 3 hari kemudian, tibalah saatnya untuk menjalankan rencana mereka. Namun, baru saja mereka akan berangkat, Shin Jong Hak langsung komplain tentang pembagian timnya. Apa kau gila? Kenapa aku diterjebak dengan orang ini? Hanya kami berdua pula. Melihat sikapnya yang seperti itu, Nayun yang sekelompok dengan Suho, Yonha dan Yonghan berkata, berhentilah bersikap seperti anak-anak. Ikuti saja rencananya. Yonghan menambahi, Hajin pasti memiliki alasan karena merencanakannya seperti ini. Kita hanya tinggal mengikutinya saja. Seketika itu juga, Yonghak yang masih tak bisa menerimanya pun menghampiri Hajin bertanya, oi, kenapa aku harus ikut bersamamu sih? Alih-alih langsung menjawabnya, Hajin yang tak ingin salah ucap pun terdiam berpikir. Ya, Kim Mingyo sama saja seperti hero mid-tier. Jadi kerjasama itu penting, dan tidak seperti Kim Soo dan yang lainnya. Mereka tak akan berusaha membunuh seseorang bahkan di masa lalu rekaan ini. Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun berkata, ya, aku yang paling lemah di sini. Jadi, bukankah wajar saja untuk membantu tim dengan yang paling kuat agar seimbang? Mendengar hal itu, Jong Hak yang merasa dipuji pun sontak merubah sikapnya. Ya, kalau begitu, kurasa aku tak memiliki pilihan selain berkorban, bukan? Dengan begitu, mereka pun segera bergerak ke posisinya masing-masing. Di mana setelah berkendara beberapa saat, Hajin dan Jong Hak pun tiba di sekitaran Water Tower Barat Laut yang dijaga oleh Kim Mingyo. Di mana setelah merubah kembali motornya menjadi sebuah koper, Hajin yang memimpin jalannya menuturkan, di sana itu Water Tower. Kim Mingyo mungkin sedang beristirahat di sana. Kubilang pada yang lain, jika kita akan menyelesaikannya dalam 2 jam. Jadi ayo bergegas. Namun, alih-alih mendengarkannya, Jong Hak sendiri malah memikirkan hal lain.
di mana ia terus bergumam bahwa tak bisa dipercaya jika ia menumpang di motor milik Hajin. Sehingga Hajin pun terpaksa menghentikan langkahnya berkata, "Apa itu yang buatmu risih? Aku bahkan menambahkan pegangan di kursi belakang agar ada yang bisa kau pegang loh." Jonghak yang kembali ke salah pun membalas, "Dengar ya, fakta bahwa aku berada di motor yang sama denganmu saja sudah menyebalkan tahu." Tentu saja, pertengkaran mereka yang lumayan keras langsung menarik perhatian penjaga di sekitar towernya. "Woi, siapa di sana? Ini wilayah Tuan Asura. Orang asing dilarang masuk. Pergilah sekarang juga." Akan tetapi, alih-alih merespon kemunculan seorang penjaga tersebut, Jonghak dan Hajin malah asyik menyalahkan sama lain. Sehingga penjaga itu pun merasa kesal dan bersiap dengan senjatanya. "Apa kalian tidak mendengarkanku, hah? Kalian benar-benar tak tahu rasa sakit, bukan? Kalau begitu, kita harus memberi mereka pelajaran." Melihat tingkah penjaganya yang begitu sombong, Jonghak yang tak tahan pun langsung saja menghajarnya. Sehingga Hajin yang tak medulikannya pun bisa bersiap dengan senjatanya sembari menuturkan, "Sepertinya ada sekitar 20 penjaga di sekeliling water tower ini. Aku akan mengurus para bawahannya di luar. Kau tetaplah di sini sekarang." Jonghak yang tak terima diperintah seperti itu pun bertanya, "Lah, apaan? Memangnya kau siapa sampai menyuruhku melakukan sesuatu?" Hajin yang tak ingin berdebat dengannya pun berkata, "Menyingkirkan para bawahan dulu bukanlah lebih mudah bagi yang kuat untuk melakukannya." Tepat setelah mengatakan itu, tanpa mendudukan reaksi Jonghak, Hajin pun pergi meninggalkannya sendirian, di mana ia harus mencari posisi yang pas untuk menumbangkan satu persatu anak buah Kim Mingyo menggunakan snipernya. Sesaat kemudian, Hajin yang telah berhasil menumbangkan 5 penjaga pun berpikir, "Bahkan meskipun aku tahu mereka bukanlah orang sungguhan, ini tetap membebani mental. Kurasa aku tak akan pernah terbiasa dengan ini. Yang lain, aku penasaran apakah mereka baik-baik saja." Kita beralih pada kelompok Suho yang nampaknya juga telah tiba di sekitaran tower selatan yang dijaga oleh Jo Parang, di mana karena Suho meminta pendapatnya untuk merencana mereka, Yonha pun terdiam sebentar berpikir. Iron Tower ini sudah dikuasai oleh magic. Mengambilnya dengan sebuah cambuk tak akan mempan. Saat Yonha berpikir seperti itu, Nayun yang sedang memperhatikan orang-orang di sekitar towernya pun bertanya, "Ada 40 orang ya? Apa mereka semua setara dengan Cadet Cube?" Yonghan yang mulai merasa cemas pun ikut bertanya, "Duh, kita hanya berempat. Apa kita bisa melakukannya?" Mendengar apa yang mereka tanyakan, Yonha yang bisa memahaminya pun kembali berpikir. Dalam struktur rank hero, perbedaan kelas itu berarti orang tersebut mampu mengalahkan 10 orang dari kelas yang lebih rendah sekaligus. Tapi kurasa perbedaan kekuatan kita tidak sejauh itu, kecuali satu orang ini, yaitu Kim Suho. Dengan pikiran seperti itu, Yonha pun menuturkan, "Kim Suho, kamu perlu menarik perhatian mereka sebisa mungkin. Akan ada beberapa yang bertahan di belakang, tapi sebagian besar pasti akan mengincarmu. Selagi Suho mengulur waktu untuk kami akan langsung melibas yang tersisa. Lalu kita akan berkumpul dan mengurangi jumlah mereka." Mendengar hal itu, Nayun yang khawatir dengan resikonya pun bertanya, "Oh, tapi bukankah rencana ini akan membahayakan Kim Suho?" Suho yang merasa percaya diri bisa melakukannya pun berkata, "Tidak, seperti yang Yonha bilang barusan, ini adalah rencana terbaik. Kalau begitu, aku akan maju duluan." Tepat setelah mengatakan itu, Suho pun melesat maju ke tengah-tengah markas menara. Terlebih, Suho juga langsung menghajar salah satu dari mereka, yang tentu langsung menarik perhatian mereka semua di sana. "Waduh, musuh terlihat! Mereka menyergap kita! Sebelah sana!" Melihat keberhasilan Suho dalam menarik perhatian musuh, Yonha, Nayun, dan Yonghan pun tentu tak tinggal diam, di mana mereka juga langsung maju seperti rencananya. Dengan begitu, tak berselang lama setelah mereka beraksi, kelompok Yonha pun berhasil mengalahkan orang-orang di belakang. "Sepertinya urusan kita selesai di sini. Aku juga selesai. Liunghan, ambillah Iron Tower-nya. Aku dan Yonha akan membantu Kim Suho." Namun, di saat Yonha akan pergi untuk membantu Suho, seorang pria botak yang ia kira telah tumbang tiba-tiba saja bangkit melayangkan sebuah serangan padanya dari belakang.
sehingga meski Yona masih sempat untuk bereaksi, serangan tersebut berhasil memotong sebagian kecil rambutnya, yang tentu membuat Yona merasa kesal sampai langsung mencekik si pria botak itu dengan cambuknya. Dasar orang gila, apa kamu tahu seberapa mahal perawatan rambutku ini, hah? Akan tetapi, meski Yona sangat ingin menghancurkan kepala si pria botak, karena siapa yang akan peduli akan kematiannya yang juga bukanlah orang sungguhan, Yona masih tak sanggup untuk melenyapkan nyawa seseorang begitu, di mana ia hanya membantingnya keras sembari menuturkan, kau harus paham bahwa membiarkanmu hidup itu lebih mengenakan ketimbang membunuhmu. Tepat setelah Yona mengatakan itu, Yonghan yang berusaha mengambil Iron Tower-nya berteriak, kalian lupakan soal Kim Suho. Aku perlu bantuan di sini. Dia perang ada di sini tahu. Tolong. 2 jam kemudian, setelah menyelesaikan misinya masing-masing, Suho dan yang lainnya pun merayakan keberhasilan mereka dengan makan-makan. Akan tetapi, berkebalikan dengan Suho dan Nayun yang memakan makanannya dengan lahap, Hajin sama sekali tak menyentuh makanannya karena ia tidak lapar. Bahkan ia hanya berkomentar, orang pasti akan mengira mereka belum makan selama beberapa hari. Tapi ya, kerja bagus semuanya. Mari kita lalui secara perlahan dan ambil satu persatu, seperti yang kita lakukan hari ini. Namun, tepat setelah Hajin mengatakan itu, Yonha tiba-tiba saja terbatuk sembari menepuk-nepuk dadanya, layaknya orang kesulitan bernapas. Sehingga Nayun yang melihatnya pun sontak bertanya, Yonha, apa kamu baik-baik saja? Yonha yang terus menepuk-nepuk dadanya berkata, tidak apa, aku hanya tersedak. Sepertinya aku tersedak makanan ini. Mendengar jawabannya, Hajin yang merasa aneh pun terus memperhatikannya sembari berpikir, dia tersedak makanan yang mengandung mana ini kah? Pirsaatku buruk, dia terlihat sangat sehat. Tapi, loh, itu rambutnya. Seketika itu juga, Hajin tersentak bangun dari duduknya bertanya, Hei, Yonha, rambutmu? Kenapa rambutmu jadi begitu? Yonha pun memberitahunya jika rambutnya terpotong saat bertarung tadi, sehingga Hajin yang langsung memahami situasinya berpikir, sialan, aku membuat sebuah kesalahan. Aku sudah tahu bahwa tim Kim Suho tak akan mau membunuh musuh mereka. Lalu, kenapa aku tak memperingatkan mereka? Saat para musuh kembali, mereka pasti juga membawa rambut Yonha. Sekarang rambut itu pasti ada di tangan ahli kutukan mereka. Dan itu saat ini, kutukan yang akan mereka gunakan pastilah Curse of Reality. Melihat reaksi wajahnya yang begitu serius, Yonha pun berkata, ada apa Kim Hajin? Aku masih cukup sehat kok. Hajin yang tak ingin membohongi mereka pun menuturkan, dengar semuanya, pihak musuh memiliki ahli kutukan. Kalau rambutmu sampai diberikan ke orang tersebut, maka nyawamu akan terancam. Dan ini adalah hasil kutukannya. Tentu saja, apa yang dikatakannya itu sontak mengejutkan mereka semua. Bahkan, Nayun sampai merasa bersalah karena ia yang pertama kali mendengar hal itu malah tidak memberitahukannya. Itu benar. Kamu sempat mengatakannya. Aku tak mau mendengarkanmu dan langsung melupakannya. Hanya yang tak ingin menyalahkannya pun menyangka. Tapi yang kau lakukan hanya membicarakannya secara singkat. Waktu itu, ini salahku karena tidak menjelaskannya secara benar pada semua orang. Seketika itu juga, suasananya pun menjadi begitu muram, di mana mereka semua terdiam dengan kekhawatirannya masing-masing. Meskipun begitu, Yona mencoba menyenangkan mereka semua dan menuturkan, Hei, kenapa wajah kalian masam begitu? Lagi pula, belum tentu ini adalah efek kutukan itu. Dan aku ini punya magic resistance yang tinggi loh. Kutukan seperti ini mah bisa kuatasi dengan mudah. Melihat sikapnya yang seperti itu, Jonghak pun mengelus kepalanya berkata, Hei, katakan padaku kalau kamu merasa sakit. Tentu saja, sikapnya yang begitu gentle pun membuat Yona tersipu malu. Bahkan, Hajin sampai melongo di tempatnya karena penasaran. Apakah ini sifat pria nakal milik Jonghak? Meskipun begitu, Jonghak yang tak ingin diam saja, segera mengambil tombaknya sembari menuturkan, sekarang, mereka pasti sedang mencoba memulihkan kekuatannya. Jadi, bukankah sekarang waktu yang tepat untuk menyerang lokasi lain dan menghancurkan mereka? Ataukah cuma kus yang setuju?
Melihat wajahnya yang begitu dipenuhi amarah, Hajin pun melirik ke arah Suho berkata, Shin Jong-hak benar. Kalau ini benar-benar curse of royalty, maka kita tak boleh bersantai. Suho yang setuju dengan idenya pun segera bangkit mengiyakannya. Bahkan, Maska Yona juga ingin ikut bergabung. Hajin langsung menghentikannya dengan mengatakan, jika mereka semua pasti akan kembali dengan sekejap. Video ini pun diakhiri dengan, selain itu, meskipun Hajin tak bisa mengatakannya, Constitution unik milik Shin Jong-hak itu menambah kekuatan fisiknya ketika dia semakin marah, yang mana merupakan kemampuan yang paling cocok untuk saat ini.